Shalom Clans of Christ, jumpa lagi dengan Cici Sarah. Tidak ada yang bosan kan melihat wajah Cici Sarah di video? Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Let's pray together. Keep holding your fingers and close your eyes. We'll pray together unto the Lord. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami sudah siap mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Clap your hands. Oke, yuk kita dengarkan ceritanya. Nah, jadi judul cerita firman Tuhan pada hari ini adalah pelaku firman bukan hanya pendengar. Bisa ikutin Cici Sarah dalam hitungan ketiga. Boleh dibuka semua suaranya, audionya di unmute. 1, 2, 3. Pelaku firman bukan hanya pendengar. Oke, kita lihat ayat Alkitabnya. Nah, ayatnya terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Cici Sarah ulangi ya. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nanti ayat ini akan menjadi ayat hafalan ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Cici Sarah mau kenalin kalian ya ke sebuah keluarga yang awalnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya ketika mereka mendengar firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus, akhirnya mereka menjadi bertobat ya, menjadi pengikut Kristus. Kemudian mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, siapakah keluarga ini? Dimulai dari seorang nenek. Wah, nenek sudah tua. Kira-kira ada yang bisa tebak gak? Ini neneknya siapa ya? Nama neneknya siapa sih? Nama neneknya adalah Lois. Ya, kita panggil namanya Nenek Lois. Coba ikutin Cici Sarah. Dalam hitungan ketiga, ucapkan namanya ya. 1, 2, 3. Nenek Lois. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nenek Lois. Ya, sekarang boleh di-mute lagi suaranya. Kita mau kenalan nih. Siapa sih Nenek Lois nih ya? Ternyata Nenek Lois itu adalah orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu keturunan bangsa Israel ya. Nah, tapi orang Yahudi itu tidak mengenal siapa Tuhan Yesus ya. Kemudian Nenek Lois ini menikah dengan seorang pria Yunani yang menyembah berhala. Menyembah berhala itu berarti suka menyembah patung, memuji-muji patung, berdoanya kepada patung. Nah, kalau kita kan berdoanya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau orang Yunani itu menyembah berhala, dia berdoanya kepada patung-patung gitu, benda mati, ya. Nah, habis itu ketika suaminya meninggal, Nenek Lois menjadi seorang janda. Ya, cerita sebelumnya Cici Sarah sudah jelaskan, janda itu apa? Seorang istri yang suaminya sudah dipanggil Tuhan atau meninggal.
Nah, kemudian Nenek Lois bertemu dengan seorang rasul, ya, hamba Tuhan, namanya Paulus. Nah, Paulus melayani Nenek Lois, terus banyak bercerita tentang Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus, gitu. Ternyata Tuhan Yesus adalah juru selamat ya, yang sudah dijanjikan pada waktu zaman Bapak Abraham atau zaman Adam dan Hawa ya, sudah lama sekali ya. Nah, akhirnya Nenek Lois menjadi Kristen, pengikut Kristus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, tetapi Nenek Lois itu tinggalnya di sebuah kota yang bernama Listra. Ya, kota apa? Adik-adik Lunch of Christ? Listra. Ya, nanti Cici Sarah tanya lagi di akhir cerita harus bisa jawab ya. Di kota manakah Nenek Lois tinggal? Jawabannya di kota Listra. Nah, kota Listra ini kebanyakan orang-orang Yunani ya, yang menyembah berhala tadi. Nah, tetapi kalau kita lihat ceritanya Nenek Lois ya, setelah dia menjadi Kristen, pengikut Kristus, dia mengikuti ajaran Tuhan Yesus ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja dari cerita Paulus, tapi Nenek Lois mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, Tuhan Yesus kan bilang jangan menyembah berhala ya. Nenek Lois tidak menyembah berhala. Begitu ya. Nah, tidak hanya itu ya. Kita lihat lagi ternyata Nenek Lois memiliki seorang anak ya bernama Eunice. Ini Nenek Lois, kita lihat ya keturunannya ya. Nenek Lois mempunyai anak namanya dedeng dedeng Eunike ya. Yang pertama Nenek Lois, kemudian turun ke Ibu Eunike. Nah, Nenek Lois ini ya, setelah dia percaya sama Tuhan Yesus, mendengar cerita Tuhan Yesus dari Bapak Paulus tadi ya. Nah, Nenek Lois ini menceritakan ya tentang Tuhan Yesus kepada anaknya. Jadi Nenek Lois itu mendidik, mengajarkan Ibu Eunike ya tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, menebus setiap dosa manusia mati di kayu salib untuk manusia. Gitu. Nah, ya, mengajarkan cerita Alkitab, ya, terus taat, berdoa, setia pada Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian, walaupun ya mereka tinggal di kota Listra tadi ya, yang banyak orang menyembah pada berhala, tapi Ibu Eunike ini tetap diajarkan oleh Nenek Lois firman Tuhan. Ya, mereka tidak ikut-ikutan dengan kebiasaan orang Yunani yang menyembah berhala. Ya, jadi mereka tetap mempraktekkan firman Tuhan. Apa yang mereka dengar tentang Tuhan Yesus mereka praktekkan. Oh, Tuhan Yesus itu adalah Allah penuh kasih. Gitu. Terus, oh Tuhan Yesus itu suka menyembuhkan orang yang sakit. Terus Tuhan Yesus juga senang belajar firman Tuhan di bait suci. Nah, itulah yang diajarkan Nenek Lois kepada anaknya Eunike sampai akhirnya tadi Nenek Lois punya anak namanya Ibu Eunike. Nah, Ibu Eunike punya anak lagi namanya Timotius ya. Nah, tidak jauh berbeda dengan Nenek Lois. Ibu Timotius juga mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya Timotius. Wah, dari Nenek Lois tadi yang tidak percaya Tuhan Yesus setelah mendengar firman Tuhan dari Bapak Paulus tadi, akhirnya Nenek Lois menjadi teladan buat anaknya dan buat cucunya, ya. Sampai akhirnya Ibu Eunike pun ya meneladani apa yang Nenek Lois ajarkan kepada anaknya Timotius ya. Nah, Cici Sarah ingatkan lagi, walaupun mereka tinggal di sebuah kota Listra yang kebanyakan orang yang menyembah berhala, ya, tetapi mereka tetap teguh, ya, tetap taat, percaya pada ajaran Tuhan Yesus, ya.
Mereka tetap menjadi Kristen pengikut Kristus yang setia, taat, ya, berdoa, terus mengajarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus, ya. Nah, itu dia silsilah dari keluarganya Timotius, ya. Jadi dari Nenek Lois mempraktekkan firman Tuhan, ajarin ke Ibu Einike sampai kepada Timotius. Dan Timotius pun menjadi semakin besar. Nah, kita lihat ya kelanjutannya setelah Timotius dewasa, apakah dia tetap menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak? Nah, adik-adik, ini dia si Timotius yang sudah semakin besar dan dewasa. Ya, dia ternyata ketemu dengan Bapak Paulus ya. Paulus bertemu Timotius di Listra. Listra tadi tempat tinggal Timotius ya, tempat tinggal Timotius, Ibu Einike dan Nenek Lois ya. Kemudian Bapak Paulus mengajak Timotius untuk menjadi rekan kerjanya dalam pelayanan, melayani jemaat-jemaat Tuhan, terus mengajarkan firman Tuhan kepada para jemaat. Wow, kira-kira Timotius mau atau enggak ya? Firman Tuhan kan Tuhan Yesus bilang memberi amanat agung, ajarkanlah semua bangsa, ya, baptislah mereka. Nah, berarti Tuhan Yesus tuh ingin semua orang ya yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi saksi Kristus buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kira-kira Timotius mau nggak ya menjadi saksi Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan? Yuk kita lihat cerita selanjutnya. Yeay, ternyata Timotius mau loh. Nih, mana? Lihat ya, Timotius tuh mau ikut melayani dengan Bapak Paulus ya. Terus ada temennya Bapak Paulus juga namanya Silas ya dan Barnabas tuh. Nah, mereka menjadi rekan kerja pelayanan Bapak Paulus. Wih, keren ya Timotius ya. Mau menjadi saksi Kristus, mau melayani Tuhan ya. Padahal awalnya dia hanya mendengar cerita tentang Tuhan Yesus kan dari neneknya Lois dan mamanya Ibu Einike ya. Tapi setelah dia mendengar cerita firman Tuhan, nah dia mau menjadi pelaku firman Tuhan. Wah, hebat ya. Ada gak yang mau seperti Timotius? Kalian kan sudah banyak mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalian mau gak menjadi saksi Kristus, melayani Tuhan Yesus ya dengan melayani orang-orang di sekitar kita. Contoh, melayani mami kita sendiri ya. Membantu mami ya berarti kalian sudah melayani Tuhan. Terus membantu papi berarti kalian juga otomatis sudah melayani Tuhan Yesus juga karena orang tua merupakan wakil Tuhan di bumi ya. Gitu. Terus kalau kalian suka cerita Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian, berarti itu sama aja kalian sudah melayani Tuhan. Ya, mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kalian dengar. Nih, kalian lihat deh, waktu Bapak Paulus di penjara, ya, Bapak Paulus menulis surat khusus untuk Timotius. Timotius disebut adalah murid yang dikasihi Paulus. Ya, saking Paulus sayang sama Timotius karena Timotius itu adalah anak yang taat, anak yang baik, ya. Nah, Timotius menjadi murid kesayangannya Bapak Paulus, murid yang sangat dikasihi Bapak Paulus. Nah, tadi Ci Sarah bilang waktu Bapak Paulus di penjara, Bapak Paulus menuliskan surat untuk Timotius, ya.
Supaya apa? Timotius menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Selama Bapak Paulus di penjara, jadi Timotius menggantikan Bapak Paulus untuk memimpin jemaat di Efesus. Itu. Terus apalagi ya? Nah, dalam kitab Timotius pasal 1 ayat 1, lalu Timotius pasal 2 ayat 13 ya. Di situ Bapak Paulus sangat mengucap syukur karena telah mengenal Nenek Lois, Ibu Eunike dan Timotius ya. Terus Bapak Paulus bilang, "Terimalah panggilanmu ya sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan ya, melayani jemaat-jemaat." Nah, kenapa sih Bapak Paulus ini sangat percaya kepada Timotius? Ya tadi ya, karena Timotius itu bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman. Makanya Bapak Paulus ini sangat percaya banget nih sama Timotius. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kita belajar dari tokoh Nenek Lois, Ibu Eunike, dan anaknya Timotius. Jangan lupa ya, mereka tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi mereka menjadi pelaku firman, mau melayani Tuhan, melayani jemaat-jemaat yang sudah Tuhan percayakan tadi ya. Terus mau juga menjadi teladan ya buat anaknya tadi Timotius dan Eunike ya. Terus menjadi teladan buat cucunya juga ya Timotius ya. Kalian juga sama, bisa kok kalian ya menjadi teladan di keluarga kalian ya, memberi contoh yang baik buat mami papi atau buat koko cece atau buat teman sekolah ya. Kalau kamu tahu mereka berbuat salah, kamu bisa kok ya nasehatin mereka, memberi contoh yang baik ya. Nah, coba kita ke ayat hafalan. Yakobus 1 ayat 22a. Bisa gak? Coba ikutin Yakobus 1 ayat 22a. A-nya buka mulutnya dong. Nah, ulang ya. Yakobus 1 ayat 22. Coba dibuka dulu suaranya. Ayo, di-unmute dulu suaranya ya. Buka audionya. Kita mau coba hafalkan ayat hafalannya. Ayo, dalam hitungan 5 sudah ready ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ikutin Yakobus 1 ayat 22. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tunjukin telinganya dong, pendengar saja. Mana telinganya? Coba tunjukin. Pendengar saja. Tadi kalau kata pelakunya begini ya, kan kayak bekerja ya, melakukan sesuatu. Pelaku firman. Bisa gak? Udah hafal belum? Gampang kan ayat hafalannya? Coba diulang lagi. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, coba yang sudah hafal nanti tes sama Cici Shirley atau Cici Silvi ya. Atau Cici Nindi ya. Oke deh. Demikianlah cerita di minggu ini. Semoga semuanya diberkati ya. Jangan lupa nih, ceritanya tentang apa hari ini? Pelaku firman, bukan hanya pendengar ya. Kalau kamu sudah dengar cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk kita praktekin, kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, oke, dimulai dari hal kecil, yaitu coba ceritain ulang cerita firman Tuhan yang kamu dengar tadi ke mami kamu atau ke papi kamu atau ke koko atau ke cece kamu. Coba ya. Tuh, coba dulu tuh ya. Berani gak? Bisa gak ceritain ulang?
Nah, kalau bisa, nih kalian sudah menjadi pelaku firman. Oke deh, yuk kita tutup firman Tuhan pada hari ini sekaligus tutup dalam doa ya ibadah kita pada hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata semuanya. Boleh ikutin Cici Sarah berdoa ya. Boleh dibuka semua suaranya, audionya, di-unmute. Sudah di-unmute? Yuk, lipat tangan, tutup mata, ikuti Cici Sarah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah selesai mendengarkan cerita tentang Nenek Lois, Ibu Eunike, dan Timotius. Yang bukan hanya pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Kami juga mau Tuhan, seperti mereka. Bimbing kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah kami pada pagi ini. Tuhan Yesus berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Clap your hands. Happy Sunday. God bless you.